Tubuh Faris lemas. Lelaki itu sama sekali tidak menyangka jika ibunya sanggup melakukan itu. Dia tidak mengerti apa yang membuat ibunya sampai gelap mata seperti itu. Melihat sahabatnya yang terlihat syok, David segera menghampiri Faris. Lelaki itu menepuk pundak Faris, mencoba memberikan dukungan pada sahabatnya itu. Aku hanya ingin merubah sikap ibumu yang udah dipenuhi dengan kebencian menjadi seorang ibu yang penyayang dan bisa menjadi panutan untuk anak dan cucunya nanti, ucap Dokter Ade. Tapi, apakah semua itu tidak terlalu berat? Mamaku bisa gila nanti, ucap Faris sambil terus menatap ke arah Dokter Ade dengan tatapan sendu. Terserah sih, kamu tinggal memilih saja. Kamu biarkan ibumu di sini dengan harapan akan menjadi lebih baik, atau kamu bawa pulang dan dia akan menjadi lebih buruk nantinya. Lagi pula, kamu tidak bisa menjamin kalau ibumu itu tidak akan menyakiti Dania lagi, bukan? Ucap Dokter Ade. Ya, tapi tetap saja aku tidak tega jika ibuku tetap di sini, ucap Faris dengan wajah bingungnya. Kalau gitu bawa saja ibumu pulang. Tapi jika dia tetap nekat berbuat jahat pada Dania, yang akan dihadapi bukan aku lagi, tetapi Nyonya Margaret, ucap Dokter Ade sinis. Faris terdiam. Lelaki itu membayangkan apa yang akan terjadi pada ibunya jika Nenek Margaret sudah turun tangan. Akhirnya Faris setuju jika ibunya akan tetap berada di situ. Meskipun terasa berat bagi laki-laki itu untuk meninggalkan ibunya di ruangan gelap tersebut. Tapi setidaknya lelaki itu tidak khawatir, karena Dokter Ade berjanji tidak akan melakukan hal yang terlalu kasar kepada ibunya. Setelah semua urusan di ruangan gelap selesai, mereka berdua pun pergi meninggalkan tempat itu dan menuju ke rumah David. Dalam perjalanan mereka berdua hanya diam. Keduanya sibuk dengan pemikirannya masing-masing. Saat David akan turun dari mobil yang dikemudikan oleh Faris, tiba-tiba sahabatnya itu menanyakan satu hal yang membuat laki-laki itu mengurungkan niatnya untuk turun dari mobil. Apa aku harus jujur dengan ayahku? Ucap Faris sambil menatap sahabatnya itu penuh kebingungan. Kalau menurut aku lebih baik kamu jujur aja, biar Om Surya juga tidak kepikiran, jadi dia lebih tenang karena mengetahui kalau Tante Mirna baik-baik aja. Lagian kita juga tidak tahu sampai kapan Tante Mirna berada di ruangan hitam. David memberikan jawaban yang menurutnya benar. Faris menganggukkan kepalanya tanda setuju dengan apa yang diucapkan oleh sahabatnya tersebut. Baiklah, jika udah tidak ada yang akan kamu bicarakan, aku masuk dulu. Aku harus mempersiapkan banyak hal untuk hari pentingku itu, ucap David lalu segera turun dan masuk ke dalam rumah. Sedangkan Faris juga langsung mengemudikan mobilnya menuju ke rumahnya. Sesampainya di kamarnya, David pun tidak langsung tidur. Lelaki itu segera mengurus semua persiapannya untuk pergi ke Malaysia. Dia tidak mau kejadian yang menimpa Dania kembali terulang. Persiapan yang matang, mengingat di sana akan ada Alex, dan ditambah dia masih ragu dengan Jonathan. Lelaki itu terlihat misterius. Entah dia kawan atau lawan, David belum bisa membacanya. Setelah semua urusannya selesai, lelaki itu pun tertidur pulas. Rasanya hari itu adalah hari yang sangat melelahkan baginya. 2 hari kemudian, David dan seluruh keluarganya pergi ke Malaysia. Dania dan Bik Marni pun berada di antara rombongan tersebut. Sesuai dengan permintaan Tuan Morgan dan Nyonya Asti, mereka semua akan tinggal di kediaman Tuan Morgan selama berada di Malaysia. Dania langsung berlari menemui ibunya saat sudah sampai di kediaman Tuan Morgan. Wanita itu sudah tidak sabar, ingin memeluk wanita yang udah melahirkannya itu. Dania ingin mengatakan banyak hal pada wanita yang pernah dia benci itu. Ibu, Dania langsung memeluk Nyonya Asti yang sedang duduk di kursi roda. Wanita paruh bayi itu pun menyambut pelukan hangat putrinya yang selama ini selalu diimpikan. Dia tidak menyangka jika putrinya itu akan bersedia untuk memaafkannya. Maafkan Dania, Bu, ucap Dania sambil bersimpuh di kaki ibunya. Nyonya Asti menangis terisak saat putrinya itu meminta maaf dan bersimpuh di kakinya. Dia tidak pernah menginginkan putrinya itu meminta maaf padanya. Wanita itu justru merasa jika dialah yang harusnya meminta maaf pada putrinya. Bangunlah nak, tidak usah melakukan hal ini,
Harusnya ibulah yang harus meminta maaf padamu. Selama ini, ibu sudah meninggalkanmu dan menelantarkan dirimu, sehingga kamu hidup dalam kesusahan dan juga tanpa kasih sayang dari seorang ibu. Ucap Nyonya Asti sambil terus menangis. Ternyata, tak hanya Dania dan Nyonya Asti yang menangis. Semua orang yang ada di tempat itu pun ikut menangis saat menyaksikan momen ibu anak tersebut. Setelah puas berpelukan dan berharu ria, mereka semua pun akhirnya duduk di ruangan keluarga. Dap, apa benar kamu ingin memberikan kejutan pada kami semuanya besok? Tanya Tuan Morgan saat mereka semua sedang membuat cengkerama. David mengernyitkan dahinya saat mendapat pertanyaan dari Tuan Morgan. Dia tidak tahu lelaki itu tahu dari mana soal lamaran yang akan dia rencanakan besok. Padahal David sudah mewanti-wanti pada semua orang agar tidak mengatakan soal lamaran yang direncanakan pada Nyonya Asti dan Tuan Morgan. Kenapa tidak dijawab? Memangnya apa sih rencana kejutanmu itu? Kamu kan jadi penasaran. Ucap Tuan Morgan sambil tergagap. Kalau aku kasih tahu namanya bukan kejutan lagi dong Om. Jawab David sambil tergagap. Ya udah, besok Om juga akan menyiapkan kejutan untukmu. Kita lihat kejutan siapa yang lebih oke. Kejutan dariku atau kejutan darimu? Ucap Tuan Morgan sambil terus tertawa. Boleh, tapi yang kalah harus menuruti semua permintaan yang menang. Oke Om? Ucap David seolah sedang menantang Tuan Morgan. Baiklah, siapa takut? Ucap Tuan Morgan sambil tersenyum. Lelaki itu melirik ke arah Tuan Indra dan Nyonya Asmita. Mereka semua pun akhirnya saling bercanda dan bersanda gurau, mengekspresikan sebuah kebahagiaan yang ada dalam diri mereka semua. Hari sudah mulai larut. Mereka semua pun akhirnya masuk ke kamarnya masing-masing dan beristirahat. Pagi harinya, Davinda dan Dania bangun pagi-pagi. Mereka berdua terbangun karena mereka mendengar bunyi bising dari halaman rumah Tuan Morgan yang luas. Dengan langkah yang malas, Dania bangun dari tempat tidurnya dan berjalan ke arah jendela untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dania tampak semakin bingung saat melihat kesibukan yang ada di rumah itu. Dari jendela dia melihat beberapa orang sedang mendirikan tenda. Wanita itu sangat bingung sebenarnya apa yang sedang terjadi di rumah itu. Kenapa semuanya terlihat sangat sibuk? Ada acara apaan sih? Tidak mungkin ini suruhan David kan? Apa iya acara lamarannya besar ini? Gumam Dania dalam hati. Karena begitu penasaran, wanita cantik itu pun segera keluar dari kamarnya dan berjalan menuju ke arah halaman. Tapi belum juga wanita itu sampai di halaman, dia udah dipanggil oleh Nyonya Asmita. Mau kemana kamu nak? Tanya ibunya David sedikit berteriak. Telah sengaja ingin menghentikan langkah Dania yang ingin menghampiri para pendiri tenda tersebut. Mau lihat ke depan tante? Aku sangat penasaran. Kenapa bisa ramai sekali? Ucap Dania sambil menuju ke arah halaman. Ngapain kamu ke halaman? Mending kamu mandi dan temani tante ke salon. Ucap Nyonya Asmita. Salon tante? Tanya Dania seolah ingin memastikan apa yang tadi dia dengar. Ya, kamu mau kan menemani tante? Tanya Nyonya Asmita. Dania tersenyum. Tentu saja dia mau menemani Nyonya Asmita. Walaupun sebenarnya rasa penasaran dalam hatinya lebih besar. Sementara itu David yang juga bingung dengan semua kebisingan itu pun juga keluar dari kamarnya. Lelaki itu pun turun ke halaman untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Baru dia akan menyapa seseorang yang ada di situ. Dia pun malah ditabrak oleh seseorang. Maaf mas, ucap laki-laki yang menabrak David tersebut. Maaf boleh, tapi lain kali hati-hati kalau sedang kerja seperti itu. David saking merasa penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu, dia ingin wanita yang ada di sampingnya nanti adalah perempuan yang benar-benar bisa membahagiakan dirinya. Kenapa pakaianku seperti pakaian pengantin tante? Tanya Dania terlihat sangat kebingungan. Emangnya kenapa? Gak mau kamu menikah dengan putraku? Tanya Nyonya Asmita sambil menatap ke arah Dania penuh selidih. Dania menelan ludahnya kasar saat mendapatkan tatapan tajam dari wanita
yang sudah melahirkan seorang pengantin tampan dan baik hati seperti David. Bukan begitu tante, aku merasa aneh aja. Masa mau lamaran aja dan dananya saya bawa pengantin mau ijab kabul? Ucap Dania sambil tergagap. Diam dan nurut aja, dan jangan banyak protes. Ucap Nyonya Asmita. Dania terdiam. Wanita cantik itu pun menurut aja dengan apa yang dikatakan oleh Nyonya Asmita. Sekitar 1,5 jam sudah ada Nia dirias di kamarnya. Tadinya Dania pikir nyalon yang Nyonya Asmita maksud adalah pergi ke salon. Tapi ternyata malah si tukang MOA-nya yang datang ke rumah. Wah, calon menantuku memang cantik, puji Nyonya Asmita saat melihat hasil akhir dari riasan Dania. Apa ini tidak terlalu heboh tante? Ini bukan lagi seperti akan lamaran, tapi seperti mau menikah, ucap Dania. Memang kamu akan menikah kok, ucap Nyonya Asmita cuek lalu pergi meninggalkan Dania yang masih diam terpaku, mencoba mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Mata wanita itu membulat sempurna saat dia menyadari tentang apa yang dimaksud dari Nyonya Asmita. Apa ini benar? Apa hari ini bukan lamaran tapi hari pernikahan? Gumam Dania. Sementara itu David juga tengah bingung karena dia tidak boleh keluar dari kamarnya. Lelaki itu terus saja mengomel pada Paris yang baru saja datang. Kenapa sih aku tidak boleh keluar? Aku ingin melihat ada apa di luar sana, ucap David terlihat kesal. Diamlah dan jangan banyak protes. Kalau tidak kamu pasti akan menyesal nantinya, ucap Paris tak kalah kesal karena dari tadi sahabatnya itu hanya ngomel dan marah-marah saja dari tadi. Kalian semua menyebalkan. Hari ini tuh aku mau melamar Dani, Riz. Aku ingin semuanya lancar, tapi kenapa kalian malah mengurung-urungku di sini? Tapi terus saja mengomel. Diam, semuanya udah diatur. Jadi, kau jangan berisik. Kepalaku sakit mendengar kamu dari tadi ngomel aja kayak perempuan. Dan ini aja tidak ada protes loh. Kamu malah ngomel aja dari tadi kayak perempuan. Kini giliran Paris yang mengomel. Apa maksudmu? Apa kalian juga mengurung Dania? David mendalikan matanya ke arah Paris. Baru aja Paris mau menjawab, tiba-tiba terdengar bunyi orang mengetuk pintu. Paris berdiri dan beranjak untuk membuka pintu itu. Yang datang ternyata adalah MUA yang tadi merias Dania. Ngapain nih orang kesini? Tanya David bingung. Kami ditugaskan oleh Nyonya Morgan untuk merias Anda, ucap salah satu dari dua orang MUA. Merias? David tentu saja bingung dengan apa yang diucapkan oleh salah seorang MUA tersebut. Iya tuan, ucap MUA itu sambil membuka tas riasnya. Tunggu, ini pasti ada yang salah. David mencoba menolak. Nurut atau kamu akan menyesal, ucap Paris sambil menatap sahabatnya itu. Dalam hati dia merasa lucu melihat tingkah calon pengantin yang tidak tahu kalau dia akan menikah. Mendengar apa yang dikatakan oleh Paris, lelaki itu pun menurut saja saat MUA merias wajahnya. David makin bingung saat dia diminta ganti baju dengan pakaian pengantin. Apa ini tidak salah? Ini baju bukan buat lamaran tapi buat akad nikah, ucap David semakin bingung. Diam dan pakailah, atau aku akan meminta orang lain untuk menggantikanmu di pelaminan, ucap Paris sambil menahan tawa. David terdiam. Dia mencoba mencerna apa yang diucapkan oleh sahabatnya tersebut. Lelaki itu lalu bangkit dan berjalan menghampiri sahabatnya saat dia menyadari apa yang terjadi. Apa aku dan Dani akan menikah hari ini? Tanya David pada Paris. Paris hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan sahabatnya itu. Dia ingin membuat sahabatnya itu makin penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Paris, aku bicara padamu ya. Apa kamu tidak bisa memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi? Apa aku dan Dani akan menikah hari ini? David mengulangi pertanyaan yang tadi tidak dijawab oleh Paris. Jawab atau aku keluar dari sini dan menanyakan semuanya langsung pada mereka semua yang ada di bawah, ancam David. Tanyain saja, kenapa harus ditunda? Ucap Paris sambil terkakak. Sialan, umpat David. Lelaki itu tampak kesal dengan kelakuan sahabatnya. Paris malah tertawa mendengar sahabatnya itu mengumpat kepadanya. Dia sebenarnya tidak tega melihat sahabatnya itu seperti itu. Tapi dia sudah terlanjur berjanji pada Tuan Morgan tidak memberitahukan dulu apa yang sebenarnya terjadi kepada David sebelum penghulu datang.